Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadratal muhtaramin yang saya ta'zimi, para guru, para imam, para ulama, para fuqaha yang dimuliakan Allah, ketua dan pengurus masjid serta jamaah Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita dipertemukan dalam majlis ilmu, dalam kebaikan-kebaikan, berharap sebagaimana bertemu dan berjumpanya kita karena Allah. Ketika berpisah maka perpisahan kita adalah perpisahan yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak di akhirat kita semua bisa saling mengingat wajah satu sama lain untuk saling kita berikan persaksian yang baik insyaAllah. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembahasan Nasaikhul Ibad, yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang tertulis di dalam kitab Taurat. Ada beberapa hal yang termaktub dalam Taurat dan telah kita bahas yang kelima pembahasan. Yang keenam, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wassadisu, yang keenam, man tarakal fudula fid dunya minal kalami wal mali wal jahi wa ghairi dhalika minal mubahat allati tuqi'u fil ma'siyati wal ghaflati sara na'iman fil abrar ay mutawassi'an fil at'imati ma'al abrar. Siapa saja yang meninggalkan kelebihan fid dunya, di dunia ini, minal kalami berupa kelebihan ngomong, wal mali menghindarkan atau meninggalkan kelebihan harta, wal jahi meninggalkan kelebihan jabatan-jabatan, wa ghairi dalika dan hal-hal yang lain yang sifatnya mubah, yang terkadang itu akan menenggelamkan ke dalam kemaksiatan dan kelalaian.
Shara na'iman fil abrari, niscaya dia mendapatkan nikmat, niscaya dia menjadi orang yang santai enak-enak fil abrar, bersama rombongan orang-orang abrar. Ay mutawassi'an fil at'imati, yakni dia mendapatkan kelapangan fil at'imati, dalam hal konsumsi apapun, ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik atau orang-orang yang bakti kepada Allah di akhirat. Ikhwah ini dimuliakan Allah, sekalipun dunia ini merupakan sesuatu yang bisa menghantarkan manusia kepada kehinaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun man fiha wa ma fiha." Bahwa dunia ini mal'unah. Ada sebagian guru-guru kita itu menerjemahkan mal'unah itu dilaknat. Tetapi sebagian yang lain menyatakan maksudnya dunia itu adalah hina. Ini lebih tepat arahnya. Ketika maknanya kita maknakan dengan dunia ini hina, dan hinalah siapa yang ada bercokol di dalamnya dan apapun ada yang ada dalamnya. Mengapa dia hina? Karena potensi apapun di dunia ini kalau dipergunakan dengan tidak semestinya, tentunya dia akan menghinakan kita. Maka Islam memandang bahwa apapun yang ada di muka bumi ini, kalau sekalipun default settingnya itu dia hina, tetapi kalau kita pergunakan untuk kebaikan, maka dia akan membawakan kebaikan. Yang jadi masalah adalah Islam tidak melarang seseorang untuk dapat jabatan, tidak. Islam tidak melarang seseorang untuk makan, minum, mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, tidak. Yang ditakutkan di dalam Islam, manakala hal tersebut kita dapatkan atau kita konsumsi secara berlebihan, maka di situ letak masalahnya. Di mana masalahnya? Pertama, ketika kita mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan, satu, dia akan membuat kita lalai. Kemudian yang kedua, itu akan menimbulkan potensi iri dan dengki bagi orang yang di lainnya. Maka ada orang-orang yang kadang ketika kita lihat bahwa dia hidupnya biasa, makannya biasa, atau kendaraan atau pola segalanya biasa. Kenapa? Karena dia berjaga-jaga jangan sampai dengan apapun yang dia pakai, dia makan, yang ada pada dirinya itu menyebabkan duka atau kesedihan yang mendalam bagi orang lain. Siapa yang melarang kalau kita makan di tempat yang mahal? Sekali makan mungkin ada 1 juta misalnya, sekali makan 3 juta bersama 2-3 orang. Ada yang melarang? Tidak ada. Uang kita sendiri, kemudian teman-teman kita sendiri, kemudian kita pun bukannya tiap hari, kadang-kadang 3 bulan sekali belum tentu. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika ada orang-orang yang kemudian memamerkannya ke selera ke Santario Nusantara ini, dimasukkan, diuploadkan, kemudian dipamer-pamerkan, maka hal yang seperti ini yang akan mengundang kesedihan bagi yang lain. Maka langsung ada muncul orang-orang, ya Allah 3 juta 3 juta ini gaji kami sebulan, sementara dia makan sekali. Apakah ada larangan orang makan mahal? Tidak. Tapi mari kita hidup di tengah masyarakat yang jangan-jangan apa yang kita makan bahkan itu merupakan impian orang banyak selama ini. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti pengingat bagi saya dan kita semua bahwa tidak semua hal yang mubah sifatnya itu akan membawa kebaikan. Kalau ternyata kita pamer-pamerkan atau kita umum-umumkan, boleh jadi itu akan mendatangkan kesedihan bagi yang lain. Oke, kalau sedih, kalau iri dengki lebih bahaya lagi. Maka siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan dalam baik itu makanan, pakaian maupun jabatan. Ustadz, adakah orang yang dia itu berlebihan dalam jabatan? Oh, ada. Ada satu orang dia bisa punya 5 jabatan. Ada satu orang
yang bahkan dia punya 15 jabatan. Oke. Di dalam Islam sementara satu jabatan itu akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya seperti ini. Ketika kita mendapatkan balasan dari jabatan yang kita jabat, maka berarti kita pun harus bersiap-siap untuk dimintai tanggung jawab atas jabatan tersebut. Kalau 1, kalau 5 tambah lama panjang hisabnya. Kalau 15 Ustaz segala jabatan ada di dia, nah ini orang namanya tomak dengan jabatan. Maka siap-siap di akhirat, karena kita konteksnya orang beriman, maka kitanya kan berfikirnya panjang. Kalau ada orang mengaku beriman, tapi ketika menerima jabatan semuanya diambil, ini diambil, itu diambil, yang penting aji mumpung masih hidup, mumpung masih dekat penguasa, mumpung masih dekat dengan orang-orang ini, semua jabatan diambil, oke, silakan. Tapi di akhirat akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak jabatan itu kemudian ternyata kita tidak amanah, maka semakin pula lah terbuka atau potensinya terbuka untuk kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Apa jabatan kita? 1, kepala keluarga pasti. Kemudian kepala departemen apa? Nambah lagi jabatan ini. Iya kalau dilaksanakan. Kalau tidak, maka ada satu istilah yang mungkin bisa kita ingat. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Hari ini sebagai apa? Sebagai guru. Di sana sebagai apa? Ketua Poli Palembang. Sana ketua takraw, semua harus diurusi ini. Sana lajnah amil zakat, tambah selesai, tambah banyak lagi urusan. Mungkin orang akan berpikir sebagian besar, alangkah enaknya bapak itu, banyak jabatan, di sini cuan 3 juta, di sini 2 juta, di sini duit nganggur masuk ke. Nganggur bagi orang yang menjadikan jabatan sebagai lahan untuk menyenangkan diri. Tapi di akhirat satu jabatan itu akan diperiksa satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir dia menjabat tersebut. Nah, ini kita mengingatkan diri saya dan kita semua tentang jabatan ini. Maka orang-orang yang meninggalkan kelebihan baik berupa harta, jabatan ataupun omongan. Omongan ini apa? Kita ngobrol itu perlu. Makhluk sosial kita ini harus banyak ngobrol, harus banyak disampaikan. Tapi kalau sudah ngomong dengan sesuatu yang kadang tak penting sama sekali, maka ini sudah bukan merupakan hal yang baik. Dan di akhirat setiap ucapan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang terucap kecuali ada raqib dan atid yang mencatat. Aku nak pergi ke pasar. Kau nak melok tak? Kita nyari duren, nyari apa? Satu ucapan dicatat semua, dicatat. Nah, tak terbayangkan orang kalau hobinya ceritanya cerita saja, meloho, kemudian selanjutnya dari pagi sampai ke petang dia bahas sesuatu yang bahkan tak penting sama sekali. Wal iyadu billah, bahkan kalau dia dalam pembicaraannya ada terkandung unsur dosa di situ, tambah ngeri kita. Beli sayurnya, kan sentra informasi setiap hari di komplek itu kan gerobak sayur, motor atau mobil sayur. Beli sayur, beli keperluan dapurnya itu 10 menit paling. Ngobrolnya tegak itu pacak setengah jam. Segala isi dunia dia tahu di sentra informasi itu. Hati-hati, segala ucapan itu akan dicatat. Dalam konteksnya kalau dikiaskan dengan harta, harta yang halal itu akan dihisab, maka kemudian harta yang haram akan diazab. Pun seperti itu tentang omongan, bahwa omongan yang baik-baik itu akan diteliti sama Allah, sementara yang haram sudah jelas-jelas akan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Maka orang yang meninggalkan ngomong yang berlebihan, harta yang berlebihan, kemudian jabatan-jabatan yang berlebihan, maka itu akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan di akhirat bersama rombongan orang-orang soleh lainnya.
Wasabi'u yang ketujuh, man tarakal khusumata fid dunya sara yaumal qiyamati minal faizina. Siapa saja yang meninggalkan permusuhan fid dunya, di dunia ini, sara niscaya jadilah ia yaumal qiyamati minal faizina, pada hari kiamat dia termasuk golongan orang-orang yang faizin, minal aidina wal faizin. Apa itu makna al faizin? Ay an-najina wal dhafirina bil khair, yakni mereka yang tenang, mereka yang menang, mereka yang berjaya bil khairi, dengan kebaikan yang sangat banyak di akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun buniya lahu baitun fi rabadil jannati. Siapa saja yang meninggalkan perbantahan dan posisinya dia itu memang salah, maka niscaya dibangunkan untuknya rumah di bawah surga, di tingkat bawah. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun buniya lahu baitun fi wasatiha. Dan siapa saja yang meninggalkan perbantahan sementara dia dalam posisi yang benar, niscaya dibangunkan baginya istana fi wasatiha, di tengah-tengah surga. Atau dalam posisi tengah itu maksudnya tingkat yang lebih tinggi. Wa man hassana khuluqahu bunya lahu baitun fi a'laha. Dan siapa saja yang memperbagus akhlaknya, niscaya dibangunkan untuknya istana di tempat yang tertinggi di surganya Allah. Ikhwan dimuliakan Allah, termasuk hal yang manusiawi, manusia itu pengen membela dirinya. Dan kadang-kadang kita sering berargumen dengan sesuatu ketika orang itu tak menyepakati kita, atau kita berselisih pendapat dengannya. Nah, kadang-kadang ini menjadi semacam debat kusir. Kalau kita duduk, si A bawa ini, si B bawa ini, kemudian bertemulah keduanya berbeda pendapat. Orang yang baik, maka dia hanya akan menjadikan bagaimana, ya sudahlah, tidak apa-apa, ya tidak usah ada panjang ke ego, selesai. Nah, ada perbantahan misalnya, saya membawa berita, kemudian saya bilang kebakaran itu terjadi bulan Desember. Teman itu bilang, tidak Ustadz, kebakaran itu bulan Agustus kemarin. Wah, ngotot berdua, ngobrol. Desember saya bilang, enggak Ustadz, bulan Agustus. Kemudian si teman ini bawa bukti nih, lihat, ini kebakarannya, ini sekian. Oh iya, maaf ya. Akhirnya tidak jadi berbantahan. Maka yang seperti ini meninggalkan perbantahan, ketika dia salah, dia mendapatkan tempat surga yang di bawah. Tapi surga. Ada orang yang dia memang benar. Saya bilang, kata si fulan ini, Ustadz itu kejadiannya itu tahun kemarin. Bukan, saya bilang 5 tahun yang lalu. Dan saya berikan data-datanya nih. Oh iya benar ya. Maka berarti apa? Maka ketika sudahlah, tidak penting juga barang itu, tidak usah diperdebatkan. Maka yang seperti ini mendapatkan tempat di surga yang lebih tinggi. Dan yang paling tinggi siapa? Orang yang memperbagus akhlaknya. Di atas itu semua, dia memperbagus akhlaknya kepada siapapun, kepada dirinya, kepada orang lain, kepada alam semesta. Maka yang seperti ini mendapatkan tempat yang paling tinggi di sisi Allah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, dalam dua konteks pertama, mengapa ini disebutkan Rasulullah? Karena banyak memang manusia ini pengen mengandalkan, ingin menimbulkan akunya. Aku yang pintar, aku yang tahu serba segala macam aku tahu, aku yang kemudian paling update, si paling update, si paling tahu, si paling nyambung cerita, si paling banyak mengetahui kejadian. Pokoknya aku.
Maka orang kalau sudah bisa menekan egonya, tidak menimbulkan aku dalam perbantahan, entah dia benarkah, entah dia salahkah, maka hal yang seperti ini adalah akhlak yang terpuji. Karena kan banyak ada orang ngototan, jangankan benar, salah saja dia ngotot, apalagi benar. Maka orang yang paling hebat bukan dia terus ngotot seperti itu, tapi dia meninggalkan perbantahan. Apa padanan kisahnya? Padanan kisahnya yang disampaikan Imam Syafi'i. Beliau radhiyallahu anhu ngomong, ada 10 orang ngajak saya debat. Orang cerdas nih, kata Imam Syafi'i, orang pintar nih. Alhamdulillah, Allah memberikan kemenangan kepada saya. Saya berani menantang 10 orang pintar, kata Imam Syafi'i. Tapi ketika saya harus dihadapkan dengan satu orang bodoh yang tak paham, maka saya kalah, kata beliau. Ngapo? Imam Syafi'i lah tahu, ngajak berdebat orang-orang yang bodoh itu menghabiskan energi. Diajak dia udah nyambung, kemudian dilayani, kita kejingoan buyannya kira-kira. Dah sudahlah, tinggal kelabai. Daripada manjangi tali kelambu, mending tinggal kebai. Dan terjadi. Tapi kita lihat sekarang banyak orang ngototan, sampai itu cak nak bebala kalau sudah di warung kopi itu, mempertahankan pendapat. Maka siapa yang menang? Yang menang itu yang dapat di surga wong yang dengar sambil tersenge-senge bae. Dia tak nak melo, gawe mak ini penting tidak. Sudah selesai. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ternyata Islam tetap membina bagaimana kita menjadi pribadi yang mampu menghargai orang lain, tapi yang lebih penting daripada itu, menjadi pribadi yang mampu menguasai diri kita untuk dikuasakan kepada yang baik-baik saja. Kemudian orang yang mendapatkan tempat tertinggi adalah orang yang memperbaiki akhlaknya. Dan ini bicara tentang akhlak ini akan sangat panjang. Kita lanjutkan. Watsaminu, yang ke-8, man tarakal bukhla fid dunya sara madhkuran inda ru'usil khalaiqi. Siapa yang meninggalkan sifat bakhil, medit di dunia, niscaya menjadilah ia sebagai orang yang disebut-sebut inda ru'usil khalaiqi, di atas kepala makhluk. Maksudnya dia akan diperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang terkemuka di akhirat. Kenapa? Dengan berkah dia meninggalkan sifat bakhil. Apa makna bakhil? Bakhil adalah meninggalkan bakhil itu menahan sesuatu yang wajib dikeluarkan. Orang misalnya punya tetangga, dia kenyang, yang lain lapar, itu wajib untuk mengeluarkan, untuk membantu. Kemudian dia punya uang cukup zakat, tak berzakat, itu termasuk orang yang bakhil. Kemudian dia mampu, dimintai bantuan tapi tak memberikan, itu namanya bakhil. Siapa yang meninggalkan bakhil, maka dia di akhirat akan dijadikan orang yang disebut-sebut, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di atas semua manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ul iman wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Tidak berkumpul iman itu bersama dengan kebakhilan. Iman dan kebakhilan tak akan menyatu di dalam hati seorang yang ngaku beriman kepada Allah selamanya. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa iman dengan bakhil tak mungkin bertemu dalam satu tempat. Seperti air dengan minyak, dia pasti akan terpisah. Ini hati seorang hamba, ini hati mukmin. Di dalam hati ini tak mungkin ada iman berbarengan dengan bakhil, tak mungkin. Yang ada kalau tidak iman, ya iman, kalau tidak bakhil, ya bakhil. Karena kenapa? Karena orang kalau sudah ngakunya beriman, maka dia akan meninggalkan sifat bakhil, sifat pelit atau medit. Mengapa? Karena bagi orang yang beriman, harta ini merupakan titipan Allah. Dia yakin adanya Allah, dia yakin adanya Tuhan,
dan apapun yang dititipkan Allah atau Tuhan kepadanya merupakan titipan, maka ketika dia mengeluarkan yang mesti dia keluarkan, maka memang seharusnya dia keluarkan. Yang kedua, ketika dia mengaku beriman, dia yakin apapun yang dia keluarkan itu akan membawa kebaikan. Dan yang ketiga, dia yakin kalaupun dia keluarkan itu harta, dia akan mendapatkan balasan daripada Allah. Balasannya mana? Tak kelihatan. Allahnya mana? Tak kelihatan. Akhiratnya mana? Tak kelihatan. Percaya kepada Allah, kepada balasan, kepada akhirat yang tak nampak, itu namanya iman. Maka orang yang punya iman, maka tak mungkin dia bakhil. Jadi iman dan bakhil tak akan bertemu selamanya. Pada satu saat ada seorang ulama, kalau tak salah Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika itu beliau didatangi seorang wanita tua membawa botol seperti ini. Bawa botol. Tolong ya Tuhan, tolong Imam ya Syekh. Anda kan terkenal sebagai pedagang pengusaha madu. Berilah saya barang 1 botol. Untuk apa? Untuk suami saya yang sedang sakit demam, lah 3 hari ini tak lemak makan. Kalau mujur, kalau minum madu ini dia agak lemak badannya. Wah, ada pacak katanya. Baliklah kau. Padahal madu beliau itu bergalon-galon. Pulanglah wanita ini dalam kondisi sedih. Kata beliau, manggil pembantunya. Kemudian tolong antarkan 1 barel 1 galon madu ini kepada ibu tadi. Heranlah pembantunya. Tadi dia minta 1 botol tak ngasih. Kemudian ketika disuruh pulang, kemudian bahkan disuruh bawa 1 galon. Apa kata beliau? Tadi ibu itu datang minta dengan sesuai dengan hajat dan kemampuannya. Bagi orang miskin 1 botol ini sudah sangat banyak. Tapi bagi saya kalau memberikan 1 botol, saya adalah orang bakhil, terhina saya. Maka saya memberikan sesuai dengan kadar kemampuan saya, diberikan 1 galon. Ikhwan dimuliakan Allah. Maka orang yang bakhil itu akan jauh dari sifat-sifat keimanan. Karena ketika dia bakhil, dia saat itu sedang tidak percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakhih dermawan akan dapatkan ini. Tak percaya. Dia lebih percaya bahwa dia harus menahan hartanya. Maka iman dan bakhil tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan seperti ini, bahwa doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kesedihan karena masa lalu atau masa akan datang. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari lemah, dari lemah, tak kuat atau tidak punya kekuatan, ataupun aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepadamu dari lemahnya hati dan dari sifat bakhil. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita berdoa, salah satunya supaya kita menghindarkan diri dari kebakhilan. Kemudian Imam Syafi'i menyatakan, hati-hati dengan makanan yang dihidangkan orang yang bakhil, karena makanan mereka itu mengandung penyakit. Kenapa? Penyakit apa? Penyakit zahir, bukan penyakit batin. Maka Imam Syafi'i kan ketika diajak Imam Ahmad bin Hanbal bermalam, makannya banyak. Ketika ditanyakan makannya adalah untuk kenyang karena lauknya lemak, bukan. Karena beliau mencari obat. Obat apa? Obat penyakit hati. Datang kita, dan ini yang dijadikan patokan, datang kita ke rumah kiai, ke rumah ulama, diaturi minum, habiskan. Ada kopi, jangan cak jago wibawa, cak malu-malu. Kalau yang nawari itu orang-orang ulama, orang ambil, habiskan. Cuman geloknya itu jangan dibawa sesuai dengan yang ditawar ke baik. Kenapa? Kita minta kebarokahan di situ. Nah, jadi biasa itu kalau kita lihat ada orang-orang yang ketika zikir itu ada yang bakal tinggal, dia masukkan ke kantongnya apa? Untuk ngalap barokah. Nah,
Maka selanjutnya waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala wa ayyu da'in adwa'u minal bukhli. Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslimun. Beliau bersabda, emang ada di dunia ini penyakit yang lebih berbahaya dari sifat bakhil? Tidak ada maksudnya. Ada yang bilang bahwa penyakit ini ustaz tak pacak disembuhkan, pokoknya kalau sudah stroke, kalau sudah tak pacak, oh badan tak bergerak. Belum. Yang berbahaya kalau sudah mati rasa. Ada orang minta tak dikasih, ada tangga miskin tak diberikan bantuan, berangkat bolak-balik ke mana-mana, sementara kanan kirinya anaknya belum sekolah tak makan. Penyakit apa sabda Rasulullah yang lebih bahaya daripada bakhil? Enggak ada. Maka berarti mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit ini, amin Allahumma amin. Wattasi'u yang kesembilan, man tarakar rahata fid dunya bi an at'aba nafsahu fi ta'atillahi ta'ala. Siapa saja yang meninggalkan ar-rahah, meninggalkan santai-santai, meninggalkan bersantai-santai kemudian bi an at'aba nafsahu fi ta'atillah, dengan cara ia mencapekkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Sara yaumal qiyamati masruran fi daris salam, niscaya di akhirat kelak dia menjadi orang yang berbahagia di jannah Darussalam. Nak nurut ke patut ini capek, kata Pak Profesor Najib. Cuman kaget bakal ada acara. Siang kaget ada anak-anak yatim nak santunan. Malam kaget ada wong yang nak ngajak nigo. Itu kan capek. Mestinya istirahat, tapi hadir di sini hadir. Sini hadir, itu kan capek. Tak sempat istirahat. Yang seperti ini akan dibahagiakan Allah di surga Darussalam. Karena jadi berarti kita ini meninggalkan capek ya ikhwan. Jadi kita ini sibuk, bapak-bapak, iya sedang meninggalkan santai-santai. Mestinya sekarang di rumah kita bisa kongko, bisa minum kopi, bisa santai, nonton TV atau baca apa, ditinggalkan. Demi apa? Demi menyibukkan diri dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di akhirat Allah akan balas ini semua. Sakit pinggangnya bapak-bapak itu, yang sebagian besar sekarang mencari sandaran hidup, nyari sandaran hidup teman. Kemudian kakinya lah menyut-menyut, kepala lah kemudian lah keliang-keliang, mata lah kabur-kabur, masih dijauhkan untuk hadir di majelis, masih dijauhkan untuk melok tadarus kaki Ramadan, masih dijauhkan untuk berangkat tarawih sampai selesai, kemudian sebelum sahur lah datang. Itu menyapekkan di dalam ketaatan kepada Allah. Maka yang seperti ini dia bisa istirahat dengan tenang di akhirat. Sebelum di akhirat kuburnya dijadikan tempat untuk istirahat, sebelum dia di istirahat yang panjang. Jadi rest in peace itu ya untuk orang yang iman dan taat kepada Allah. Selanjutnya wa man tarakal harama wal ashiru, yang ke-10, siapa saja meninggalkan perkara yang haram, fi ma'kalin fil ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal aqwali wal af'ali. Siapa saja meninggalkan yang haram, baik itu pada makanan, minuman, pakaian, ucapan, perbuatan, sara yaumal qiyamati fi jiwaril anbiya'i alaihimus salatu wassalam, niscaya di akhirat mereka akan ditetanggakan dengan para nabi. Meninggalkan haram, perkataan, perbuatan, ucapan, pakaian, jabatan apapun ditinggalkan. Dia cari yang baik-baik saja, yang halal-halal saja. Tetanggonya di akhirat itu bukan bak gubernur, tetanggonya di akhirat bukan artis, tetanggonya di akhirat bukan jenderal, tetangganya di akhirat adalah para raja-raja di akhirat, yaitu para nabi dan rasul. Bertetanggo dengan chef tukang masak, ketiban lemaknya, kadang-kadang dapat masak,
Ketetanggo dengan orang ahli buat kue, satu saat akan dapat kuenya. Bertetanggo dengan Nabi dan Rasul, mendapat rahmat, barakah, ridha dari Allah yang berlebih di akhirat nanti. Maka ikhwan dimuliakan Allah SWT, maka pengen bertetangga dengan para Nabi dan Rasul, kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah dalam setiap aspek. Wal hadi asyara man tarakan nadhara fil harami, yang ke-11 siapa saja yang meninggalkan pandangan yang haram, memandang sesuatu yang haram, fid dunya, di dunia ini, afrahallahu ainahu yaumal qiyamati fil jannati, niscaya Allah akan menyenangkan matanya pada hari kiamat, yaitu di surga, binadhri ma yasurruhu mimma lam yara ainun wala tasma'u udhunun walam yakhtur bibalin, maka niscaya dia akan melihat sesuatu yang menyenangkan, dia akan mendengar sesuatu yang menyenangkan, kemudian dia akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan yang selama ini tak pernah ia lihat di dunia. Salah satu aspek kesenangan manusia itu kan pemandangan. Bapak-bapak, kita ini kadang-kadang lah bukan nak tentang makan lagi. Kemana? Kesana. Makan di mana? Makan di sana. Ngapo? Pemandangannya bagus. Rasanya biasa-biasa baik. Masin dak kati, pedes dak dapat, masamnya kurang. Cuman karena Ustaz pemandangan belakangnya tuh air terjun pakam, dan Ustaz makan jadi lemak. Capek Ustaz makan cuma nasi dengan garam, tapi makan di sawah yang menghampar hijau luas jadi lemak. Pemandangan. Dan barang siapa yang meninggalkan pemandangan yang haram, melihat sesuatu yang haram, Allah akan bahagiakan matanya di akhirat kelak dengan melihat sesuatu yang membahagiakannya. Ustadz, emang di akhirat kan menyenangkan semua. Terus apakah ada sesuatu yang menyenangkan di akhirat berupa pandangan? Banyak. Sebagaimana kita di dunia, kita ngelihat, Masya Allah gedung itu, Masya Allah ke Dubai tak ada itu yang namanya, semuanya gedung, jalannya besar, senang kita. Di akhirat belum ada apa-apanya pemandangan yang hebat di dunia, kalah dengan akhirat. Maka Allah akan berikan pandangan yang baik di akhirat kelak. Selanjutnya yang terakhir, wa man tarakal ghina fid dunya wa ikhtaral faqra ba'athahu Allah taala yaumal qiyamati ma'al waliyina wan nabiyina. Siapa yang meninggalkan kekayaan di dunia kemudian ia memilih kefakiran, niscaya Allah akan bangkitkan ia bersama pada hari kiamat bersama para wali dan para nabi. Ustaz, emang agama Islam agama yang menyuruh untuk fakir? Bukan. Islam adalah agama yang menyuruh kita memandang harta sesuai dengan pandangan Allah. Itu. Kita ini kan ada sudut pandang, Pak. Kita memandang, saya memandang air ini penting. Tapi bagi Allah penting atau tidak? Wallahu alam. Tapi dalam pandangan Allah itu sebagaimana hadis Rasulullah, kalau dunia ini berharga, kata Rasulullah, kalau dunia ini di mata Allah berharga, niscaya orang kafir tidak akan mendapatkan seteguk air walaupun cuma seteguk. Maksudnya karena dunia ini tak berharga, maka Allah berikan dunia kepada mereka. Karena dunia ini itu tak berharga, tak bernilai lebih di mata Allah, maka siapapun bisa mengakses dunia. Sekarang apa yang berharga bagi Allah? Akhirat ya, surga ya. Diakses tidak bagi orang yang tak beriman? Tak diakses. Maka dunia yang tak berharga ini diberikan kepada siapa saja, sementara yang berharga akhirat hanya diberikan Allah untuk orang-orang yang beriman. Maka berarti bagi orang Islam, maka mereka akan mengumpulkan harta hanya untuk memberikan kemaslahatan. Bagi orang mukmin, maka mereka akan memperbanyak harta supaya menjadi keran bagi kebanyakan orang. Ketika selesai khutbah di satu masjid di Palembang ini, saya di stop oleh orang. Inilah Pak, aku tidak setuju dengan khotib-khotib zaman sekarang. Kenapa? Saya bilang,
Selalu nak nyuruh miskin, bukan miskin gitu. Bukan nyuruh miskin, tapi memberikan pandangan hakikat yang sebenarnya tentang dunia. Buktinya betapa banyak ada orang gara-gara dunia yang sedikit ini tahan bebala, putus silaturahim dengan tetangga. Kemudian hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ini jalan berdua nih, dari awal nih mereka merintis usaha bersama sampai 10-20 tahun bersama terus, tiba-tiba ada keuntungan yang sedikit lebih besar, dia putus kongsi, belah pecah persaudaraan pertemanan puluhan tahun gara-gara harta. Apa tidak hina itu namanya? Sementara ketika dia mati misalnya, masuk pelangkungan kan? Apakah kain kafannya ada kocekan kan? Ada ini kan? Ada dompetnya? Tidak ada. Maka ini perlambangan daripada Allah, kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya tapi untuk akhiratmu. Nah itu baru pesan. Maka berarti para dai tidak pernah memerintahkan kita miskin. Bahkan para dai, para ulama menyuruh kita bagaimana menjadi seorang muzakki bukan mustahik, pemberi zakat bukan penerima zakat. Tapi dalam memandang harta jangan sampai berlebihan, sampai terpikir terus, sampai asam lambung, sampai mati sebelah badan hanya untuk nyari harta, setelah itu dihabiskan untuk berobat. Ini kan aneh. Maka para ulama mengajarkan dan mengenalkan kepada kita hakikat harta yang sebenarnya. Nah, meninggalkan dunia itu semua kelak di akhirat itu akan menjadikan kita, dijadikan Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan bersama para nabi dan para aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Banyak para aulia, sahabat-sahabat itu orangnya kaya. Para nabi banyak yang kaya, tapi kekayaan mereka dipakai untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti Islam tak pernah mengajarkan umatnya untuk miskin, tidak. Tapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana memandang harta dan bagaimana memanfaatkannya untuk kepentingan akhirat kita insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum menafsi bitaqwallah. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran. Ya Turi. Bapak Ibu ini muliakan Allah, sebelum kita tutup kita berkirim Fatihah khusus kepada guru kita Ustadz Said Mahathir yang sekarang kurang sehat. Kita doakan beliau kembali bisa mengajar seperti biasa, kembali bisa bertemu dengan kita, berbagi ilmu dan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar untuk kesembuhan beliau, Allah berikan kemudahan dalam setiap langkah beliau, Allah panjangkan usia beliau, Allah sampaikan cita-cita dan Allah berikan kabulkan hajat-hajat beliau. Ala hadiniyah wa ala kulli tin salihah maqbulah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه نور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أستاذنا الأستاذ سيد محاضر بن يزداد.
اللهم اشفي أنت الشافي وعافيه أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بحق قولك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين 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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فيه شفاء للناس وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم جزاكم الله خيرا. Terima kasih atas segalanya, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.